Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian yang menonton. Perkenalkan, nama saya Mutadil Labsyi, Ketua Jurnalistik Prodi 2023-2024. Oke, jadi untuk video ini kali ini saya ingin membahas bagaimana cara mengelola mengelola dan mengurus website dengan menggunakan Google Site. Baiklah, sebelum kita membahas caranya bagaimana cara membuat website atau mengotak-atik website, tapi saya ingin mengenalkan melihat website jurnalistik terlebih dahulu agar dapat memberikan gambaran kepada kita apa yang akan kita lakukan ke nanti saat pembuatan website nanti. Seperti itulah. Saya tidak terlalu formal, saya ingin tidak terlalu formal aja, jadi ngomongan biasa-biasa aja. Jadi sebentar. Jadi kurang lebih seperti inilah website jurnalistik Doya. Simple tapi bagus bagi saya. Oke, gambaran nanti saya akan menjelaskan secara dasarnya terlebih dahulu seperti gimana cara membuat halaman. Habis itu ada anak halaman. Habis anak halaman kita hapus dari navigasi, nanti kita ada tata cara pengerjaannya. Jadi kurang lebih seperti ini website jurnalistik, ada news dan lain-lain itu. Nah, mungkin buat kamu atau kalian yang anak jurnalistik ya, yang masa yang akan datang atau masa ini 2025-2024 atau yang akan datang. Oke, jadi penggunaan website jurnalistik Doya ini saya biasanya gunakan untuk yang pertama sebagai tempat menaruh hasil dokumentasi atau hasil peliputan kita. Jadi setelah kita melakukan peliputan, biasanya itu kita taruh di website sebagai istilahnya kayak perpustakaan digital gitulah, khusus jurnalistik dan untuk umum juga. Bagi orang-orang umum ingin melihat, silahkan. Tapi untuk anak-anak jurnalistik bisa dua-duanya, kita bisa buat umum juga, atau kita menaruh kayak perpustakaan gitu. Jadi kita menaruh gambar-gambar di sini, nanti tombol ini akan mengarahkan ke halaman yang nantinya halaman itu akan menjelaskan apa aja yang terjadi pada acara tersebut. Sebagai contoh lebih gampangnya, saya akan ke kepengurusan jurnalistik terlebih dahulu. Jadi kayak misal ada anggota baru atau anggota lama yang ingin tahu siapa aja sih kepengurusan jurnalistik prodi yang sebelumnya. Jadi di 2022-2023 ini ada apa aja, siapa saja. Jadi kita cek dulu kayak, oh aku ingin tahu nih siapa ketuanya waktu itu. Oh, sini ada ketuanya Kami Sinta atau Mbak Sinta yang saya The Legend, tapi kasihan. Ada Mas Revan, Mas Ditama dan kawan-kawannya. Jadi ini ketua kepengurusan 2022-2023. Dan ingin tahu lagi 2023-2024 siapa aja sih ketuanya siapa, wakil, sekretaris dan lain-lain. Ingin tahu IG-nya silahkan, ada di sini. Divisi-divisinya ada apa aja. Jadi kurang lebih penggunaan website sendiri itu secara garis besar ingin kayak perpustakaan digital gitu. Jadi kita ingin menaruh kayak momen-momen kita atau pengalaman kita, ya seperti itulah. Jadi kita naruh di website kayak kenang-kenangan buat para alumni atau umum atau buat anggota jurnalistik sendiri. Ya, kurang langsung masuk ke pembahasan saja. Jadi aplikasi atau website apa yang kita gunakan untuk membuat website ini? Aplikasi untuk membuat website. Di Eskul Jurnalistik sendiri ini menggunakan Google Sites. Apa itu Google Sites? Google Sites sendiri itu platform gratis dari Google yang memungkinkan kita untuk membuat website dengan cepat dan mudah, tidak disponsori ya.
tidak sponsor. Jadi kita tidak perlu belajar coding ataupun hal-hal yang meribetkan. Jadi website sederhana, karena ini gratis ya, mungkin ada kelebihan dan kekurangannya juga. Tapi secara garis besar, kalau kalian ingin membuat bisnis, awal-awal bisnis, Google Sites mungkin cocok buat kalian karena gratis, mudah dikelola, dan bisa diakses di mana saja. Mantap, jadikan saya promotor. Oke, jadi inilah tampilan Google Sites sendiri. Mungkin untuk para anggota jurnalistik tuh yang kedepannya atau pengurusan hari ini, kepengurusan saat ini mungkin bertanya kenapa menggunakan Google Sites. Yang pertama, dari alumni kita menggunakan website, jadi kita menggunakan Google Sites. Jadi saya meneruskan, Mas, kenapa nggak lain selain Google Sites? Jujur, saya malas ingin ganti-ganti platform karena ngaturnya susah. Kalau kalian tidak tahu buat website itu susah apa? Pertama, kalian harus nata. Kedua, harus bagus. Ketiga, nyari dokumentasinya, nyari foto-fotonya yang susah. Ditanya yang A, si A, mana fotonya, nggak ada. Si B, waduh, nggak ada, Mas, bingung. Ya itulah, kalau mau ganti, mungkin misal kalian bertanya, Mas, kalau mau ganti platform lain itu gimana, nggak apa-apa kah? Kalau saya sih nggak apa-apa aja, tapi gimana caranya kalian Google Site, website yang lama ini harus ada juga gitu, isi-isinya harus ada di Google website yang baru, dan juga mudah diakses buat kalian juga, nggak terlalu susah, jangan terlalu susah lah. Jadi dari saran-saran ya ini aja, Google Sites lebih gampang untuk dikelola. Jadi inilah tampilan awalnya. Di sini sudah, kalau untuk mengakses websitenya Jurnalistik juga harus login pakai Gmailnya Jurnalistik juga ya. Jangan pakai Gmailnya kalian, nggak bisa. Jadi seperti inilah lanjutan editan, gambaran editan buat nanti website nanti. Jadi inilah gambaran gimana kita ngedit nanti di Google Sites. Jadi ini tampilan buat ngedit, dan ini ada tampilan buat hasil editan kalian. Jadi saya akan jelaskan urutan hal-hal dasar dulu, saya jelaskan saat pembuatan website. Jadi yang paling penting dulu, kalian harus tahu cara bagaimana membuat halaman di website ini. Jadi ini saya sudah ada urutan pembuatannya, jadi dipahami, dicermati, karena saya tidak ingin mengulang. Kalau mengulang ya ulangi lagi videonya, jangan saya yang ulangi perkataan saya, santai. Oke. Jadi bisa dilihat, yang pertama harus dilakukan ialah membuat halaman baru. Halaman baru gimana, Mas, maksudnya? Oke, jadi di Google Sites ini kan bisa dilihat ada tombol halaman, terus ada tanda plus di bawah sini. Nah, ini kalian mencet halaman baru. Oke, halaman baru. Habis halaman baru, ini kita belajar dasarnya dulu. Tombol-tombolnya itu gampang, nanti saya bisa jelaskan setelah hal-hal dasar ini. Jadi kita belajar paling dasar dulu, kayak kita buat halaman baru lah. Kita tadi itu mencet halaman baru, habis itu kita ingin tulis tahun 2024 contoh aja. Jadi halaman pertama 2024. Nah, ini kita buat halaman. Sekarang kita masuk ke sub halaman baru. Jadi cara membuat sub halaman itu gampang. Jadi kalian bisa mencet di tahun 2004 kan ada titik 3. Nah, itu kalian pencet, tekan, terus ada tambahkan sub halaman. Dan kasih judul lagi, mungkin kalian kayak di tahun 2004 ada 12 bulan. Jadi kalian ingin tulis Januari gitu. Nah, jadi di tahun 2024 terus anaknya itu Januari. Nah, ya seperti itulah. Nah, habis itu kita lanjut ke halaman baru, dihapus dari navigasi. Oke. Untuk mempermudah ini, jadi halaman baru, atau kita bisa sebut saja sebagai puncak
bukan halaman baru aja biar kamu. Jadi halaman baru ini kita ingin para viewers atau para penlihat nanti ingin mengakses lewat tombol seperti ini. Jadi tidak langsung dari atas ini, kan ini ada tahun 2024 ya. Nah, kita pingin para penonton nanti atau para viewers, para penglihat website nanti, para pembaca kita ingin akses mereka lewat tombol ini aja. Jadi lewat tombol gitu ya. Jadi caranya itu kita hapus dari navigasi. Nah, cara hapus dari navigasi itu cara hapus dari navigasi itu gimana, Mas? Jadi dia tetap titik 3 ini ada sembunyikan dari navigasi. Sekarang mereka hilang. Jadi navigasi atas ini tidak ada ya, ada 2024 karena sudah ditutup atau aksesnya itu dihilangkan. Nah, cara mengaksesnya sekarang gimana, Mas? Cara mengaksesnya sekarang itu kita masuk ke bagian membuat tombol baru untuk halaman baru. Membuat tombol untuk halaman baru. Itu caranya kita ke sisipkan. Nah, kalian bisa scroll ke bawah, ada namanya tombol. Nah, kita tekan tombol. Nah, kita tulis judulnya tahun 2024 tetap sama. Nah, di sini yang paling penting untuk tautan sendiri kalian harus samakan dengan halaman baru tadi. Tadi kan halaman baru judulnya dari tahun 2024. Kita tekan ke ini ada tahun 2024, kita pencet. Nah, perlu diketahui juga untuk membuat judul juga jangan jangan double. Seperti contoh aja, kamu membuat halaman baru dengan judul makan pagi, terus keduanya kamu membuat halaman baru lagi terus namanya juga sama, makan pagi. Nah, waktu kamu membuat tombolnya nanti kamu bingung, makan paginya ada 2. Nah, jadi saya sarankan untuk kalian kayak misalnya membuat double, namanya double itu kasih kayak makan pagi 01 atau ya seperti itu. Jadi kasih jenis angka-angka gitu lah, kayak simbol-simbol agar kalian nanti waktu nganu tautan ini mau ngetautan ke halaman itu lebih gampang. Ini kita sisipkan. Oke, sudah sisipkan. Jadi ini kurang lebih seperti ini. Kalian bisa perlebar, bisa perkecil. Di sini juga kalian udah kayak ada bantuan dari pihak sananya, kayak ada garis-garis pembantu jadi biar rapi gitu. Anjay, rapi enggak? Oke, berhubungan videonya kemarin hilang setelah saya cari, jadi ini saya jelaskan pakai voice note aja. Jadi bisa dilihat di sini, setelah kita membuat tombol untuk ke halaman tahun 2024, kita bisa lihat di pratinjau. Apa itu pratinjau? Pratinjau sendiri itu seperti memperlihatkan hasil akhirnya nanti. Jadi sebelum kita publish dan gambarnya nanti kayak gini gitu. Jadi ini bisa dilihat, ini ada tombol dari tahun 2024, kita pencet aja. Tombol yang tadi kita buat itu akan langsung menunjukkan mengarahkan kita ke halaman tahun 2024 seperti itu. Dan di sini juga pratinjau sendiri ada 3 mode, ada mode laptop, mode tablet, dan mode HP. Bisa dilihat di kanan pojok bawah. Oke. Nah, sekarang kita di halaman 2024. Nah, bulan Januari ini kan ada ya di sini tombol untuk mengakses ke halaman Januari itu tidak ada. Kita tetap kita membuat tombol lagi untuk halaman baru seperti bisa kalian lihat di sini, membuat tombol di halaman baru untuk halaman. Jadi kalian buat tombol lagi, nama tombolnya Januari ya. Nah, untuk ketautannya ini Januari ya. Saya ketik aja Januari. Nah, jadi harus sama ya, tautan ini nanti judulnya harus sama tautan ya. Tautan itu harus sama dengan halaman yang kalian ingin akses, biar halaman yang kalian tuju akan langsung ke situ. Ini maksudnya halamannya
ingin kalian akses, bukan ke halaman yang lain. Misal Anda ingin tombol ini ingin mengakses ke halaman A, tapi ternyata malah ke halaman B. Nah, kurang lebih seperti itu perumpamaan. Oke, ini tombolnya sudah dibuat, kita perhatiin jauh lagi, kita cek dulu apakah bisa apa tidak. Kita pencet. Nah, sekarang bisa. Seperti itu kurang lebih hal dasarnya kalau kalian mau membuat halaman, membuat website. Dasarnya seperti itu dulu. Kalian masih bingung, pelajari dulu, mastery ini, pelajari ini, jadikan kalian usahakan jago dalam hal ini, sebab karena ini paling penting kalau menaruh halaman. Soalnya seperti kita lihat contoh-contoh yang saya udah pernah lakukan, seperti kalau kita ambil contoh di struktur sama negeri 2, bukan salah, struktur kepengurusan aja. Nah, di 2023-2024 ini ada anak halamannya banyak banget, 5, mudah banyak sih, tapi kalian harus, kalau kalian ingin seorang kayak perfeksionis ini harus rapi gitu. Karena saya orangnya harus rapi ya, jadi saya website ini saya rapikan semuanya seperti itu. Jadi ini sama ya, ini saya teknik saya yang tadi saya beritahu halaman 5 cara tadi, 5 cara tadi itu saya implementasikan juga di sini. Jadi kalau ambil contoh aja ya, ambil contoh struktur pengurusan ini halaman baru. Nah, saya buat 2 sub halaman, periode 2023, periode 2024, 2 sub halaman. Nah, di sub halaman nanti kalian bisa buat sub halaman lagi, jadi bertingkat, halaman baru, sub halaman lagi, seperti itu. Mas, berarti bisa sub halaman banyak? Bisa, urut bahkan sampai 100 pun bisa. Jadi nanti kayak tangga, kayak tek kurang lebih seperti itu. Jadi ini jadi sub halaman, terus nanti ada tombol ini nanti akan mengarahkan ke halaman divisi sosmed. Kita perhatiin jauh aja biar kalian gampang. Di divisi sosmed ini, nah, kita tekan, nah tombol itu akan mengarahkan kita ke divisi sosmed. Divisi sosmed ada siapa saja, ada niat. Seperti itu, simple, tapi kok kelihatannya susah karena kalian malas. Dan ini semuanya yang mau belajar website tapi malas ya, termasuk saya. Tapi saya harus bagaimana lagi, yang bisa website cuma saya di jurnalistik. Saya beritahu Anda, bagi para masa yang akan datang, siapa yang ngurus website? Saya. Ya, walaupun alumni tahun lalu ya, alumni angkatan saya beda 1 tahun. Karena mereka yang mengajarkan saya tentang website, jadi saya ingin mengajarkan kepada kalian agar ada yang bisa website. Karena jujur banyak orang yang nyari ngelola website. Nah, sekarang kita masuk ke, mungkin saya ingin membahas beberapa hal tentang Google saat ini, kayak tombol-tombolnya atau ya tombol-tombol ini fungsinya apa aja, atau sama itu tombol apa aja yang paling digunakan atau paling penting. Dan ada, soalnya kalau kalian di sini kan ini banyak banget kan, kalau kalian dilihat bagian sisipkan kan ini kayak ada banyak kayak carousel gambar, tombol pemisah, pengatur sampai dan lain-lain, itu banyak banget kan. Nah, fungsi-fungsinya nanti saya jelaskan beberapa aja, tidak semuanya karena tidak terlalu penting, hanya beberapa yang penting. Jadi kita mulai dari kiri pojok atas, yaitu dari logo dulu. Nah, ada ini, kalau kalian mencet ini ada gambar gear gitu kan, gear ya, gear ya. Ini ada setelah navigasi. Nah, ini sederhana, kalian lihatin aja, cermati
Oke, jadi di navigasi bagian navigasi ini ada dua jenis, ada mode, ada dua mode, atas sama samping. Bedanya apa? Kalau samping kalian nah bisa lihat kan ini tiba-tiba berubah jadi titik garis tiga, jadi ngaksesnya kayak gini nanti. Kalau atas tadi yang original kayak gini. Nah, di atas. Mas, apakah boleh diganti? Boleh. Tergantung ya, sesuka kalian, karena saya sudah tidak mengurus website lagi, saya hanya membimbing aja. Kalau kalian ingin titik garis kayak gitu, gimana Mas? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Logoin kayak gini nanti. Oh, kalau kalian ingin kayak rapi gitu ya apa-apa. Tapi kayak gini, saya lebih senang kayak gini karena waktu seperti viewers nanti atau para pelihat nanti tidak usah ribet-ribet ya, titik garis tiga tadi itu nggak usah, kan dua kali kerja gak gitu. Tapi kalau langsung sini kan biar tek gitu aja ya, intinya lebih gampang untuk mengakses. Habis itu kita lanjut ke brand image, ada logo ini kalian kan bisa lihat di kiri pos atas ada logonya jurnal, itu kalian bisa ganti atau ganti yang lain kan. Kalian kan saya hapus ini hilang, jadi kalian bisa update dengan yang lain juga. Sekarang sudah ada lagi dan teks alternatif mungkin kasih ini aja terus. Nah, favicon ini apa Mas? Favicon ini adalah logonya kalian nanti akan muncul saat di halaman pencarian. Kita ambil contoh tadi kan. Nah, favicon itu lebih tepatnya ini di kiri pojok atas sebelahnya jurnalistik doya ini akan ada logo. Nah, itu namanya favicon. Gampangnya seperti itu. Logo kecil yang sebelah judul halaman, judul website. Itu aja gampangnya. Alat pelihat ini beberapa yang saya ingin sampaikan. Ada hal yang kalian tidak usah terlalu fokus sama hal yang kalian fokus saja. Ini alat pelihat tidak terlalu penting. Domain custom ini mungkin buat pelajaran buat kalian juga. Google Search ini kalian tidak bisa langsung menemukan di halaman pencarian. Kayak kalian cari di halaman jurnalistik doya kayak gitu aja ya, jurnalistik doya. Nah, websitenya jurnalistik doya itu tidak ada. Kenapa Mas kok tidak ada? Karena Google Search itu hanya sepengetahuan saya aja. Google Search itu kayak tidak akan muncul di halaman pencarian kalian kecuali kalian sudah, kalau ada domain, nah kemungkinan websitenya ini akan muncul di halaman pencarian kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Seperti kan kalau jurnalistik doya kan ini muncul ya Instagram, ini websitenya SMA Negeri 2, ada YouTube-nya juga seperti itu. Ini YouTube-nya jurnal. Ya kurang lebih lah seperti itu. Ini jurnalistik ya. Oh ini yang ini yang lama ini. Oke. Saya menemukan hal yang baru. Oke. Ya bukan itu YouTube-nya yang bukan yang ini nih. Ada yang baru. Sudah ada postingannya. Oke, intinya kalian bisa beli domainnya aja, jangan beli kan ada domain sama hosting, kalian beli domainnya aja. Ya nggak sih, itu nggak sih? Saya kurang tahu kalau tentang perdomainan karena saya belum pernah ngurusi domain. Pokok kalau bisa beli domainnya aja. Nanti kalian beli domain di mana? Kurang tahu saya. Katanya online bisa, atau kalian bisa ke Pak Aji, guru sosiologi tercinta. Pak Haji, soalnya Pak Haji pernah bilang untuk domain bilang ke saya aja. Saya masih ingat itu Pak. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau bisa mungkin buat kalian
yang nanti ngurus website bisa ke Pak Haji atau bisa cari-cari di Shopee mungkin ya, alat platform online, beli belanja online, domain custom gimana caranya, seperti itu. Kalau biasanya domain custom .com itu biasanya lebih mahal biasanya. Kalau kalian beli yang ori atau yang kayak di tempat yang pasti, biasanya itu .com sama apa ya, lupa saya, COID mungkin, itu yang mahal banget, 300.000 per tahun. Ada yang murah ada, tapi perlu diketahui semakin besar harga domainnya, nanti yang di halaman pencarian nanti itu akan cepat munculnya. Semisal www.jurnalistikdoya.com itu kalau kalian kalau kalian cari di halaman nanti itu bakalan keluar nomor 1 di atas, jadi langsung paling atas. Nah, beda lagi kalau kalian kayak biasanya itu apa ya, saya lupa, pokok intinya semakin besar harga domainnya itu biasanya kemunculan waktu pencarian itu lebih tinggi daripada harga yang murah. Itu biasanya pencarian sedikit. Jadi kalau lu punya custom domain yang lebih mahal, di pencarian nanti lebih gampang untuk dicari. Tapi kalau yang lebih domainnya sedikit atau harganya murah, ya pencariannya agak susah dicari. Tapi waktu diketik ada. Contoh apa ya, lupa saya domain website, saya cek aja. Ini banyak banget ya, hoster diskon kan. Nah, kurang lebih seperti ini kak. id.com online, ayo xyz pro 46 diskon ya, kurang lebih seperti itu. Di domainnya aja, jangan hosting. Kalau hosting kalian agak mahal juga sih, itu aja. Untuk analisis sama banner pengumuman mungkin kalian tidak terlalu pedulikan. Mungkin kalau banner pengumuman saya kayak tampilkan banner gini, nanti kalau muncul kayak gini ya, kayak gitu. Pelajari sendiri aja, saya malas menjelasinnya. Tidak ada pesan label tombolnya, saya tidak tahu lah itu. Pokok intinya kayak gitu, tapi tidak terlalu penting. Oke, sekarang kita masuk ke bagian tombol-tombol yang ada di bagian sisipkan. Di sini ada grup yang dapat diciptakan, daftar isi, carousel gambar, tombol pemisah dan lain-lain itu. Nah, yang blokir konten juga. Nah, yang paling penting itu apa mas? Kalau menurut saya yang pertama, kontak teks, gambar, sematkan dan draft ini kalian tidak usah mencet tombol di sini, karena kalau kalian mencet 2 kali, tek, nah ini akan muncul kayak gini. Jadi kalian tidak usah scroll ke sini, pencet, tidak usah. Jadi kalian titik 2 aja, langsung teks, terus titik 2, titik lagi, taruh gambar, apa gitu, kayak gitu. Nah, perlu diketahui juga kalau kalian akses gambar tadi ini kan, kalian akses gambar ya, gambar itu akan mengarahkan ke Google Drive, dan Google Drive-nya nanti ini drive saya, ini yang lama. Jadi Google Drive nanti itu kalian harus usahakan Google-nya kalian itu tidak penuh. Soalnya kalau kalian penuh agak susah mau ngakses gambar atau foto-foto itu akan susah. Soalnya Gmail yang ini habis pengisiannya, penuh, penyimpanannya penuh. Tapi tenang aja, kalau tidak salah Google Search ini bisa diajak kayak Canva, kirim link bagi edit atau link edit. Jadi kalian bisa ngedit di beda Gmail.
atau enggak, kalau kalian enggak tetap nggak bisa ngakses di Google Drive, kalian bisa upload dari file yang ada di laptop kalian. Jadi kayak gini, kayak ingin upload ini daerah Indonesia, boom, kurang lebih itu titik dua menjadi 2 kali, nanti akan muncul seperti itu. Sekarang kita ke blokir konten. Ini istilahnya kayak template untuk memudahkan kalian kayak ingin menulis sebuah kayak gini. Nah, klik untuk mengedit teks. Mungkin kalian kayak bisa naruh pengalaman saya. Klik untuk mengedit bawahnya kayak mungkin ini adalah cerita saya menghadapi raja terakhir di muka bumi. Untuk upload gambarnya bebas sih, gambarnya pilih gambar itu bebas. Jadi istilahnya kayak template gitu aja dah, kayak gitu kurang lebih. Di sini nanti ada tombol potong pangkas, bisa kayak gitu. Ada akses link, ini nanti saya sisipkan link ini. Sekalian jelaskan, saya jelasin juga sisipkan link ini. Lebih tepatnya bisa ke, nanti gambar ini akan bisa ke halaman yang kalian ingin tuju, atau bisa ke kayak gini, kayak misal saya copy ini ya, kayak copy ini saya taruh di sini, terapkan. Nah, nanti waktu kita lihat di perating jauh, jadi kita mencet gambar ini nanti akan mengarahkan ke postingan COID. Jadi gambar ini akan bisa dapat mengarahkan kita ke selain di halaman ini juga. Untuk teks ini juga sama ya. Untuk teks kalian bisa kasih link juga, disisipkan link juga kayak pengalaman saya. Nanti kalian buat halaman baru kayak pengalaman saya nanti gitu. Nanti kalau kalian mencari pengalaman saya, nanti akan menuju ke halaman yang ingin kalian jelaskan itu tadi. Sebagai contoh kayak ini ada di sosial media ini kan ada IG-nya jurnalistik ya, jurnalistik ini HTTP Instagram, YouTube, TikTok, kurang lebih seperti itu. Oke, habis gitu ada grup yang diculikan. Ini saya tidak terlalu penting sih, tidak terlalu penting. Daftar isi tidak terlalu penting. Carousel gambar ini seperti kayak IG, jadi gambar kalian nanti bisa bergerak sendiri. Jadi ada beberapa gambar sebagai contoh. Oh iya, belum saya upload sih. Sebagai contoh aja, ini gampangnya kayak ini ada beberapa logo saya. Nah, jadi nanti ini jadi carousel gambar itu kayak istilahnya kayak gambar-gambar yang ingin kalian cek nanti gimana. Jadi kayak kayak scroll kayak gambar geser ke samping, kurang lebih seperti itu ya. Kita perhatiin aja biar kalian tidak bingung. Nah, kurang lebih seperti itu, kurang lebih. Kalian bisa juga membuat ini bisa mulai otomatis, jadi kecepatannya bisa sangat lambat atau cepat. Jadi kalian tidak usah, jadi akan otomatis digerakkan sendiri sama websitenya. Jadi kalian tidak usah mencet lagi, tidak usah, jadi otomatis kayak gini. Nah, kalau bisa. Jadi nanti gambarnya otomatis akan berganti secara otomatis. Ya, intinya yang seperti itulah. Intinya seperti itu. Lanjut kita ke tombol seperti tadi yang kita jelaskan, yang bisa tombol ini sebagai perantara dari A ke B. Pemisah ini ya cuma pembatas itu aja.
untuk mau ngerapikan. Pengatur spasi juga sama, kayak pemisah, tapi bedanya ada lebih lebaran sedikit. Link media sosial ini saya nggak tahu ini ya, ikon untuk ya kayak gitulah. Kalau upload gambar tautan nanti bisa akses, nanti para penonton akan bisa langsung ke halaman yang kalian ingin, kalian ingin tuju. Placeholder ini penting karena ini buat naruh foto atau gambar. Jadi kalian buat ingin naruh foto gini aja, buat gambar. Nah, kurang lebih seperti itu aja. Ini penting. YouTube kalender dan kawan-kawannya ini tidak terlalu penting, nggak usah fokus ini, fokus yang lainnya aja. Sekarang kita akan masuk halaman tadi udah kita udah saya jelaskan dari awal. Untuk ini kayak link baru kesempatan halaman dan bagaimana halaman ini gimana mas? Kalau saya sendiri sih saya tidak terlalu peduli tiga ini, yang paling utama itu halaman baru aja kan fokus. Terus di titik 3 ini ada jadikan Belanda, duplikasi halaman, properti, tambahkan sebuah halaman dan tampilkan di navigasi, itu yang paling penting. Kalau properti ini tidak salah, properti ini juga penting, kalian buat ngatur nama halamannya, kurang lebih seperti itu. Tema, untuk tema sendiri itu ya templateannya gitulah. Ini kayak bisa custom buat tema baru, ya gitu. Ini baru kayaknya, soalnya dulu itu tidak ada, ini baru. Ya seperti itulah. Untuk ini tema tidak kalian tidak terlalu penting, yang penting itu hasil pengeditan kalian, kayak hasil dari kalian edit ini gimana, apakah bagus atau tidak, seperti itu. Kalau ini ada jenis headernya ada 4 jenis, hanya ada sampul, spanduk besar, spanduk. Oke, berhubungan ini hanya judul. Setelah saya cari, jadi ini saya jelaskan pakai voice note aja. Jadi bisa dilihat di sini. Terus ada foto, ini foto buat apa ganti foto ini. Kita bisa lihat di ini biasa pol miring, bisa ganti warna. Hasil akhirnya nanti. Jadi warna. Terus ini ada gambarnya ini jadi lebih bagus itu. Jadi ini bisa gambar link, bisa memposisikan gambarnya gimana. Pembelian tadi udah itu aja dari penjelasan dari saya. Mungkin kalau tinjau ini ya buat tinjau salin link chat yang dipublikasikan ini. Di sini juga kalian tinjau sendiri ada 3 mode. Ada mode inilah Google Search, review ini tuh. Terus ini ya ini bagikan kepada orang lain. Mungkin kalau kalian ingin kerjasama sama satu divisi, kalian bisa kayak kayak bagi aksesnya, kayak di tag IG-nya siapa aja gitu. Ya di tag IG-nya. Ini tadi pengaturan lainnya, ini kurang lebih seperti itu sih. Sudah publikasikan nanti ya, ini buat nge-publish dari kalian ini nanti. Kurang lebih seperti itu dari saya. So saya harap kalian para penonton paham tentang apa yang saya jelaskan dari awal tadi. Kurang lebih seperti itu dari saya. Mungkin pesan saya untuk para generasi selanjutnya, tingkatkan terus eskul jurnalistik Doya, karena saya yakin jurnalistik Doya itu bakal maju, yakin 100%. Jurnalistik di hati boy, Trivia. Habis itu ini dari sih itu aja. Untuk bagian orang ngurus-ngurus website, anak-anak jurnal yang bikin ngurus website, saya minta tolong kerjasamanya. Jangan malas. Saya tahu kalian malas, tapi lawanlah malas itu, lawanlah rasa malas tersebut. Aslinya dengan website ini mudah ya. Jujur itu website itu mudah. Kalian bisa
sebebas mungkin untuk mengedit. Jadi gitulah, bisa. Yang penting kalian belajar dulu aja yang dasar tadi ya, halaman baru. Setelah halaman baru, barulah kalian bisa lanjut ke editing lainnya aja. Seperti itu dari saya. Rekodan ini video malam-malam nih, tengah malam, 22.33. Dedikasi saya untuk kalian. Saya harap semoga kalian paham. Saya Mutajal Habsyi, saya izin pamit mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.